Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah Jumat 4 Desember 2020 di Hotel Ibis Makassar. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Haji Kamaruddin Amin dan Kakanwil Kemenak Sulsel Haji Khaironi. Menurut Kepala Seksi Penghulu dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Andi Muhammad Reski Dharma, bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebanyak 30 orang, 15 putra dan 15 putri, yang berasal dari Madrasah Alia Negeri yang ada di Kota Makassar, yang tujuan utamanya untuk memberi wawasan dan pengetahuan kepada usia remaja tentang masalah dan problematika yang akan dihadapi mereka ke depannya. Selain siswa madrasah, hadir pula para kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Khaironi melaporkan bahwa jumlah penghulu di Sulsel sebanyak 361 orang dan penyuluh sebanyak 568 orang. Direktur Bimas Islam Haji Kamaruddin Amin dalam arahannya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian pemerintah sekarang ini adalah angka perceraian yang masih sangat tinggi, mencapai hampir 400.000 orang setiap tahun. Menurutnya, penyebabnya sangat bervariasi, mulai dari persoalan ekonomi, pasangan meninggal, perselingkuhan, pasangan tidak bertanggung jawab atau tidak menafkahi, dan yang banyak terjadi adalah karena kekurang matangan. Ada banyak sekali persoalan keluarga Indonesia yang menjadi perhatian nasional ya, pemerintah sekarang, khususnya Kementerian Agama. Mulai dari angka perceraian yang sangat tinggi. Angka perceraian sekarang di Indonesia itu mencapai hampir 400.000 orang setiap tahun. Jadi kira-kira ada 400.000 janda setiap tahun di Indonesia. Ya begitu juga duda, ada sekitar 400.000 setiap tahun. Anak yatim ratusan ribu, bisa sampai 1 juta, bisa jutaan, karena setiap pasangan bisa 1-2 anaknya gitu kan. Sangat banyak sekali. Ini salah satu persoalan keluarga Indonesia. Ada pernikahan dini yang terjadi cukup banyak juga di Indonesia itu. Meskipun undang-undang perkawinan terakhir, revisi terakhir, bahwa usia minimal itu 19 tahun. Tetapi kalau terpaksa harus kawin karena kecelakaan atau karena alasan apapun yang bisa dibenarkan, bisa mendapat pengesahan atau persetujuan dari pengadilan agama. Jadi bisa 16 tahun, 17 tahun kalau terpaksa. Dan ternyata ini jumlahnya banyak sekali. Ya, masih ratusan ribu juga orang menikah, anak-anak kita. Pernikahan dini, dan ini sangat tidak produktif. Ini sangat problematik ya dalam spektrum keluarga nasional, ya, ketahanan keluarga kita. Kemudian angka perceraian tinggi, pernikahan dini, kehamilan di luar nikah juga masih sangat banyak sekali. Ya, jadi hamil sebelum menikah itu juga terjadi, dan jumlahnya secara nasional juga sangat banyak. Ini tantangan-tantangan keluarga. Ada yang meninggal ibu anak pada saat melahirkan juga sangat tinggi. Ini juga salah satu persoalan keluarga Indonesia. Kemudian generasi stunting, generasi yang kerdil ya, tidak tumbuh dengan bagus karena orang tuanya tidak bisa atau belum siap sesungguhnya menjadi orang tua, tetapi kemudian keburu menikah, apakah karena kecelakaan, karena terpaksa, karena syahwat atau apapun, ternyata tidak berhasil mendidik anaknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat tadi yang pertama, perceraian yang sangat tinggi. Ternyata motifnya banyak sekali. Ya. Penyebab perceraian itu tinggi sekali di Indonesia, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan ada juga yang meninggal tentu suami istrinya, perselingkuhan juga ternyata angkanya cukup tinggi. Ya, penyebab perceraian karena selingkuh salah seorang diantaranya. Dan yang selingkuh bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu gitu. Karena emang nggak bisa selingkuh kalau hanya satu orang saja. Angkanya juga tinggi di Indonesia itu kalau kita lihat angka nasionalnya.
kemudian mabuk lah, meninggalkan atau tidak bertanggung jawab. Dan yang signifikan juga yang ternyata menjadi perhatian kita adalah karena persoalan kematangan emosi. Jadi pasangan suami istri belum siap sebenarnya, dia belum siap untuk mengarungi bahtera keluarga, ya, belum paham apa sih pernikahan itu. Pernikahan yang begitu suci, yang begitu agung, begitu mulia, dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, itu tidak difahami oleh mereka, tidak dimaknai secara mendalam, secara proporsional oleh mereka yang menikah. Dan tentu ini tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, Pak Kamil, teman-teman sekalian, Direktorat Jenderal Bimas Islam melakukan secara garis besar ada dua hal untuk merespon realitas keluarga Indonesia yang cukup challenging ini. Karena ketahanan keluarga itu identik dengan ketahanan nasional sebenarnya. Kalau keluarga itu rapuh, maka ketahanan nasional juga rentan, karena semua bermula dari keluarga, ya. Nah, yang kita lakukan pertama, revitalisasi KUA. Jadi Kepala Kantor Urusan Agama Indonesia akan kita revitalisasi. Revitalisasinya ada beberapa hal. Pertama, tentu fisiknya, ya. Jadi kita akan melakukan renovasi, melakukan perbaikan secara fisik lah kira-kira, ya. Alhamdulillah tahun ini kita berhasil merevisi anggaran tidak kurang dari 8.000-an, ya. Ya, kurang lah, 7.000-an sekian, ya, kita renovasi dan seterusnya. Jadi fisiknya harus kita perbaiki karena kantor-kantor KUA kita banyak yang tidak representatif, ya, untuk menjadi atau memberikan pelayanan yang bagus. Di samping kantornya tentu infrastruktur di dalamnya, IT-nya, komputernya, equipment-nya, peralatannya dan seterusnya. Ini satu poin. Yang kedua yang sangat penting atau tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi SDM-nya harus kita perbaiki. Nah, sekarang kami sedang menuntaskan kurikulumnya. Tahun ini selesai, insya Allah tahun depan kami mulai melakukan peningkatan kapasitas. Jadi penghulu-penghulu di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 8.000, insya Allah akan kami tingkatkan kapasitasnya secara keseluruhan. Intensif, masif, terukur, sehingga bisa mendapatkan transformasi. Jadi mereka yang mengikuti pelatihan itu insya Allah akan mendapatkan transformasi pengetahuan, perilaku, dan skill, ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena tugas KUA itu banyak sekali, fungsi KUA ada 10. Dan saya terus terang waktu pertama masuk di Bimas Islam, jadi di Bimas Islam ini saya juga belum lama sebenarnya, baru beberapa bulan. Saya mencoba mempelajari, melihat beberapa poin, ya. Nah, ketika masuk di penghulu, saya melihat apa sih tugas penghulu itu. Ternyata tugasnya banyak sekali, sangat ideal sekali. Tetapi pertanyaan saya kemudian adalah apakah mereka memiliki cukup kapasitas untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan amanah yang begitu besar. Saya kemudian berkesimpulan, setelah saya diskusi, saya mempelajari, melihat profil para penghulu kita, saya merasa ada gap yang cukup penting, ya, signifikan untuk dijembatani antara kapasitas penghulu dengan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Saya bilang selama ini kita nggak fair, ya. Kita tidak fair karena kita memberikan amanah kepada penghulu begitu banyak. Kita membuat, enak aja kita buat peraturan Menteri Agamanya, kemudian turunannya, surat keputusan Dirjen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meningkatkan kapasitas mereka untuk kita bisa meminta mereka untuk melaksanakan tugas fungsi yang begitu berat? Ternyata belum. Dan oleh karena itu afirmasi kita ke depan, program prioritas salah satu di Bimas Islam adalah meningkatkan kualitas kapasitas penyuluh-penyuluh kita. Jadi kita harus tingkatkan literasinya. Karena tugas penghulu itu banyak. Mereka harus bicara tentang fikih nikah pasti, ya. Itu wajib lah, itu pasti semua harus mengetahui itu secara ke akar-akarnya, harus menguasai betul itu fikun nikah, fikul muamalah, fikul mawaris.
itu harus kuasai betul itu. Kalau mereka alumni Fakultas Syariah mungkin ya relevan, tetapi belum tentu juga menguasai. Nah, sementara literasi agama mereka harus kuat, harus luas, harus dalam. Itu satu yang akan kita tingkatkan kapasitasnya. Tapi ini tidak cukup. Literasi agama tidak memadai lagi kalau hanya paham agama saja. Juga harus punya literasi media, literasi digital. Jadi digital harus menjadi instrumen yang powerful, instrumen yang sangat fundamental, yang sangat sentral untuk mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi ternyata bagus, ternyata potensi kawan kita banyak yang bagus. Berhasil membuat video pendek yang menurut saya sangat kreatif dan layak untuk diekspos secara besar-besaran, dan ternyata dilihat, ditonton oleh puluhan ribu orang ya, video-video yang dibuat itu. Ini kreativitas yang patut kita hargai, inovasi yang sangat bagus, dan ke depan penghulu-penghulu kita, kepala-kepala KUA apalagi harus memiliki literasi digital, ya, literasi media. Jadi untuk menyampaikan pesan-pesan itu, untuk memberikan layanannya kepada masyarakat, memang tidak memadai lagi secara konvensional. Mereka harus menyampaikannya melalui medium yang sangat powerful sekarang ini, yaitu media digital. Nah, misalnya begini, ini yang peserta nanti aja dulu, ini yang depan-depan dulu nih. Misalnya begini, angka pernikahan kita di Indonesia itu sekitar 2,4 juta orang pasangan yang menikah setiap tahun. Angkanya besar sekali, fantastis ya. Jadi orang menikah di Indonesia itu banyak banget, hampir sama dengan penduduknya Singapura. Nah, yang berhasil mengikuti bimbingan calon pengantin Catin itu hanya ratusan ribu ya, 230.000 atau 300.000 gitu. Kurang dari 10%. Ya. Kurang dari 10%. Artinya ada 90% pengantin yang tidak mengikuti bimbingan calon pengantin. Jadi mereka masuk hutan belantara aja tuh, udah pokoknya ya udah nanti aja belajarnya gitu. Padahal banyak sekali hal yang harus diketahui bagi mereka yang berkeluarga. Meskipun kita juga dulu kawin nggak pernah juga kali ikut Catin ya. Tetapi sekarang dinamikanya berbeda, ya, dinamika sosial keagamaan, problematika keluarga sekarang sangat variatif. Banyak sekali varian-varian persoalan yang harus direspon, yang harus diantisipasi oleh pasangan-pasangan kita. Dan kalau tidak diberikan pelatihan, pembekalan, itu berpotensi menjadi bagian dari 400.000 tadi itu. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya? Ya, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana kita bisa melayani semua calon pengantin ini agar mendapatkan pelatihan? Saya tadinya kepikir begini, saya ingin mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat. Kalau tidak dapat sertifikat, penghulu nggak boleh melayani. Tadinya saya membuat aturan begitu, dan ke depan akan saya buat. Tetapi tentu harus memastikan dulu bahwa kita bisa memberi pelayanan kepada mereka. Kalau kita buat aturan mewajibkan, ternyata kita tidak bisa melayani, ya tentu bunuh diri itu namanya. Tentu tidak realistis. Nah, sekarang kita sedang pertama gini, kita sudah punya kurikulumnya. Jadi pelatihan-pelatihan itu sudah punya kurikulum dan bagus insya Allah. Ya, jadi sudah teruji dan transformasinya sangat jelas sekali. Tetapi kendala kita karena jangkauan kita masih sangat terbatas. Nah, sehingga ada dua hal yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan bekerja sama dengan pihak luar, ya, pihak misalnya ormas Islam, bekerjasama NU, Muslimat NU misalnya, Aisyah, dan juga ormas-ormas yang lain. Ada BP4 yang dibentuk oleh Kementerian Agama juga, mungkin nanti juga bisa dengan perguruan tinggi, tetapi harus dipastikan bahwa kualitasnya itu terkontrol. Harus kita pastikan bahwa pelatihannya itu berkualitas, bermutu, tidak hanya berorientasi kegiatan aja. Jadi harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu kualitasnya terjamin dan dilaksanakan oleh lembaga
yang diberikan kewenangan otoritas oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam. Tentu harus kita sertifikasi. Lembaga ini boleh melaksanakan bimbingan calon pengantin, tapi harus certified, harus disertifikasi oleh Dirjen, atau ada surat keputusan Dirjen yang memberikan kewenangan otoritas kepada lembaga ini, yang tentu tidak sembarangan ya, harus betul-betul bisa memastikan bahwa mutu dan kualitasnya terjaga. Atau nanti kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga tidak semua bisa, mesti juga harus dilatih ya, karena trainernya juga harus bertanggung jawab ya, trainernya harus qualified juga. Kita sudah punya banyak trainer nasional, jadi trainer nasional itu sudah banyak, tapi masih sangat kurang dibanding dengan kebutuhan masyarakat. Kedepannya sekali lagi saya tidak tahu sampai kapan, tetapi cita-cita saya ke depan, saya akan mewajibkan calon pengantin itu untuk mendapatkan pelatihan ini sebelum ke penghulu. Kalau enggak, penghulu tidak akan melayani suatu saat. Itu kondisi idealnya. Tentu setelah semuanya dipersiapkan, kita bisa memberi pelayanan maksimal dan kualitas kontrolnya juga bisa kita jaga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penghulu-penghulu kita sekali lagi memang sudah harus bisa menggunakan instrumen digital tadi untuk menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Ini sedang juga kita rumuskan. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa sampai pada kondisi ideal tadi. Jadi sekali lagi untuk mengantisipasi sejumlah persoalan keluarga tadi ini, kami melakukan revitalisasi terhadap KUH baik fisik maupun SDM-nya di dalamnya. Jadi peningkatan kapasitas kualitas penghulu kita ya, karena mereka lah yang akan mengeksekusi program ini. Jadi ke depan kantor KUH itu, penghulu itu bukan hanya mencatat pernikahan saja, ya. Jadi bukan hanya melaksanakan, tapi menjadi konsultan keluarga. Ya. Dia harus menjadi konsultan keluarga, menjadi tempat masyarakat untuk bertanya tentang persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan keluarga. Dia harus menjadi referensi, menjadi rujukan tempat masyarakat mendapatkan bimbingan. Dan KUH nanti akan melaksanakan bimbingan catin secara periodik dan intensif. Ya, itu menjadi sangat penting karena ternyata faktanya perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Persoalan-persoalan tadi saya sampaikan itu, ya, pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan lain-lain. Dan ini tentu tidak hanya persoalan agama saja. Kita kerjasama dengan Kemenkes ya untuk persoalan reproduksi misalnya. Tentang manajemen keuangan juga penting ya, karena persoalan ekonomi juga ternyata menjadi faktor penyebab perceraian itu, sehingga kerjasama dengan kementerian terkait, calon pengantin harus punya kemampuan, punya kapasitas tentang itu. Jadi menjadi keluarga itu tidak mudah, tidak sederhana gitu, harus punya kompetensi macam-macam, harus menjadi kepala keluarga, menjadi istri yang baik ya, yang paham tentang manajemen keuangan, paham tentang ekonomi sedikit, paham tentang kesehatan reproduksi, macam-macam harus diketahui. Nah, itu materi-materi yang akan diberikan kepada calon-calon pengantin. Nah, KUA tadi sekali lagi akan kita tingkatkan kapasitasnya secara memadai. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa tuntaskan. Target saya tahun ini kurikulumnya akhir tahun ini selesai atau awal tahun depan sudah tuntas, sehingga kita bisa segera eksekusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya kira ini juga menjadi perhatian kita. Yang perlu dibimbing ini memang bukan hanya calon pengantin, termasuk remaja ya, anak-anak kita yang menjelang usia nikah. Untuk apa dibimbing? Supaya mereka tidak terlalu tergesa-gesa ya. Nah, kami akan kerjasama dengan perguruan tinggi. Di Jakarta saya kerjasama dengan UIN. Anak-anak KKN itu yang mau KKN kita latih dulu ya, kita berikan pelatihan informasi terkait dengan keluarga supaya mereka nanti bisa setidaknya paham lah. Jadi banyak sekali dan materinya sangat padat, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi bahwa penghulu ini garda terdepan Kementerian Agama ya.
Penghulu harus bicara tentang zakat dan wakaf. Penghulu bicara tentang manasik haji juga. Penghulu bicara tentang moderasi beragama. Banyak sekali tugasnya penghulu itu. Yang belum tentu mereka juga paham gitu apa yang harus mereka sampaikan. Ya kalau tentang literasi agama, tentang fikul nikah, fikul muamalah dan seterusnya, fikul mawaris, mungkin saja ya karena dari dulu mereka belajar itu. Tapi literasi-literasi lain tentang zakat, tentang wakaf misalnya, apakah mereka bisa bicara tentang itu, bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang itu. Demikian juga penyuluh-penyuluh kita. Jadi tantangan kita itu masih banyak sekali. Penyuluh-penyuluh kita tugasnya juga sangat besar Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi saya meragukan apakah mereka memiliki cukup kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu. Sehingga kebijakan kita, afirmasi kita ke depan, ya kita akan meningkatkan kualitas, kapasitas, kompetensi mereka agar mereka bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik. Ternyata di Bimas Islam ini, Bapak Ibu yang saya hormati, memang sangat luas sekali karena mengurusi kehidupan umat beragama mulai dari lahir sampai meninggal. Saya tentu tidak akan bicara ke sana karena ini mungkin bukan forum yang tepat untuk bicara itu. Tapi ini karena konteksnya tentang calon pengantin tadi ini, saya sedikit bicara tentang masalah keluarga tadi yang sekali lagi sekarang menjadi perhatian nasional, menjadi isu nasional dan menjadi concern sejumlah lembaga dan kementerian. Karena sekali lagi bahwa ketahanan keluarga itu menjadi faktor yang sangat menentukan ketahanan nasional kita. Jika ingin mensejahterakan bangsa, maka sejahterakanlah keluarganya. Jika ingin menjaga ketahanan nasional, jagalah ketahanan keluarga itu. Dan ternyata memang di Indonesia ini tantangannya masih sangat besar sekali. Ya, kita bisa bayangkan masalah-masalah yang timbul, ya persoalan sosial, persoalan kemiskinan luar biasa dengan perceraian itu. Jadi dan rata-rata korbannya adalah wanita dan juga anak-anak. Ya, ini menjadi tantangan kita semua. Bapak Kakanwil, Bapak pejabat Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, insya Allah kita akan terus berkreasi, kita harus terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, karena kualitas kehidupan beragama, kualitas kehidupan berbangsa bernegara, ternyata Kementerian Agama memiliki peran yang sangat penting sekali, memiliki peran yang sangat fundamental. Tetapi mutu dan kualitasnya tentu tergantung dari para pejabatnya, tergantung para ASN-nya, sejauh mana kita bisa memberikan yang terbaik layanan kepada masyarakat. Semoga kedepannya kita bisa lebih kontributif lagi, bisa berkontribusi lebih proporsional lagi, sehingga amanah yang diberikan kepada kita oleh negara, oleh agama, insya Allah dapat kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sempat sampaikan. Saya juga bersyukur karena bisa hadir di sini. Ya, ini termasuk saya dalam setiap hari menghadiri acara mungkin bisa sampai 5, 6, 7 acara, tapi semuanya virtual karena COVID. Ya, ini termasuk baru nih saya menghadiri acara secara langsung dan bertemu dengan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka. Mereka bisa mendapatkan pencerahan ya, sehingga bisa mempersiapkan betul ke depan tentang keluarga yang berkualitas, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya ini yang menjadi tagline kita. Bagaimana Kementerian Agama Bimas Islam bisa mempromot ya, bisa promoting keluarga sakinah yang tentu menjadi idaman semua orang, menjadi idaman sebuah pasangan. Dan tentu tantangannya besar, tantangannya banyak, tapi insya Allah kita bisa berkontribusi untuk itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.